wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayatullah dari SDN Kayu Bangkok 3, Kecamatan Selatan, Kabupaten Tangerang, mahasiswa PPG Daljak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin tanggal 19 bulan Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring pada siswa kelas 6 pelajaran tematik tema 1, subtema 1 pembelajaran 3 dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru Daljak yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik, hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik, yaitu tentang tema 1, subtema 1. Pembelajaran ketiga yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan nanti juga kalian akan belajar tentang menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Setelah ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nanti ketika ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Baru nanti Bapak akan persilakan. Jika tidak ada pertanyaan dan tidak ada pendapat, silakan dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Jadi, silakan buka mic kalian, nanti berdoanya akan dipimpin oleh Sipa Fauzia. Silakan dibuka mic-nya Sipa dan teman-temannya. Silakan dipimpin Sipa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita diberkahi dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahman. Ya, terima kasih Sipa sudah memimpin doa sebelum pembelajaran ini dimulai. Semoga pembelajaran ini lancar dan tidak ada terkendala ya. Selanjutnya, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional ini akan kita nyanyikan sebagai tanda apa? Tanda rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya pada hari ini kalian akan belajar yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, Bapak berharap pada pembelajaran hari ini nanti kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Terus kalian juga nanti harus mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Baik, kita sudah masuk ke pembelajaran. Ya, gambar apa ini? Jambu. Nah, perhatikan gambar berikut. Perbedaan apa yang dapat kamu temukan? Silakan yang ingin berkomentar dan ingin berpendapat, acungkan tangan. Silakan. Banyak sekali yang ingin berpendapat. Silakan Bapak mulai dari Dwi. Silakan berpendapat.
Apa perbedaan yang dapat kamu temukan pada gambar bawang dan jambu ini? Kalau bawang merah memiliki rasa dan bau yang lebih kuat serta teksturnya lebih renyah dibandingkan dengan jambu. Kalau jambu ada bijinya. Bijinya disebut kacang mede atau kacang mete. Dia bukan termasuk anggota keluarga. Baik, selanjutnya terima kasih Dwi. Selanjutnya Bapak ke Meisya Anggra ini. Silakan, menurut Meisya, apa perbedaan yang bisa kamu temukan antara bawang dan jambu? Berbeda bentuk. Terus kalau bawang nggak ada bijinya, terus berlapis-lapis. Kalau jambu ada bijinya. Iya, terima kasih untuk Meisya. Sekarang Bapak punya satu gambar lagi. Nah, dari gambar pertama, kedua, ketiga, semuanya berkaitan. Sekarang akan diperjelas dengan gambar keempat. Gambar keempatnya sudah muncul di HP kalian? Sudah. Sekarang, pada gambar di bawah ini sedang terjadi kegiatan apa menurut kalian? Dwi, pada gambar di bawah ini sedang terjadi kegiatan apa? Gambar ke-1 terjadinya kegiatan menanam pohon ubi secara stek. Gambar kedua terjadinya kegiatan menanam pohon jambu melalui sistem pencangkokan dan stek batang. Baik, terima kasih Dwi. Itu jawaban dari Dwi ya. Itu sudah memperjelas hasil yang ada di gambar ini. Jadi gambar pertama adalah proses kegiatan berkembang biaknya tumbuhan singkong dengan teknik stek, yaitu memotong-motong bagian tumbuhannya supaya menjadi banyak dan menanamkannya ke dalam tanah. Itu menggunakan teknik stek. Gambar yang kedua ini adalah proses mencangkok pada tumbuhan. Baik, gambarnya terlihat? Terlihat. Nah, dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, tadi Bapak sudah merangkum hasil jawaban kamu, pendapat-pendapat dari kalian semuanya, bahwa kalian sudah menjawab dan berpendapat masing-masing. Tapi dari pendapat itu ternyata bisa kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat ini karena kalimatnya panjang, menjadilah sebuah paragraf. Nah, coba Bapak minta ke Atalia, bacakan apa sih paragraf yang timbul pada layar kamu ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Silakan Atalia. Aktivitas pada gambar adalah menunjukkan beberapa cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya akar, batang, dan daun. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami, misalnya dengan umbi batang, umbi lapis, rimpang, geragi, dan anakan. Sedangkan vegetatif buatan terjadi melibatkan bantuan manusia, misalnya cangkok, tetek, dan runduk. Nah, ini adalah rangkuman hasil jawaban-jawaban tadi kalian dari gambar pertama, gambar kedua, gambar 3 sampai gambar 4, akhirnya menjadi sebuah kalimat utuh dan menjadi suatu paragraf. Nah, ketika sudah menjadi suatu paragraf, coba kita akan belajar menentukan ide pokok. Nah, di sini ide pokoknya bisa kita ketahui. Biasanya ide pokok itu ada di awal atau di akhir paragraf. Ya. Nah, ide pokok ini sudah kita ketahui nih di sini. Apa ide pokoknya? Coba Aurel dibaca apa ide pokok yang kita temukan hasil jawaban kalian. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, terima kasih Aurel. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Ya, ingetin, vegetatif tumbuhan. Ada dua, ada yang generatif, ada yang vegetatif. Cuma hari ini kita belajar yang vegetatif. Vegetatif itu ada dua, ada yang alami dan juga buatan.
Yang alami itu meliputi apa saja, Pak? Nah, ini umbi lapis, umbi batang, rizoma, geragi, tunas, spora. Untuk yang buatan ada stek, ada cangkok, ada okulasi, ada sambung pucuk, ada runduk. Itu pembahasan kita hari ini. Makanya nanti silakan kalian simak, kalian simpulkan, kalian jelaskan masing-masing supaya kalian bisa mendapatkan hasil manfaat hari ini. Baik, kita buka slide selanjutnya. Terlihatkah slide-nya? Lihat. Terlihat. Bapak minta ke Dwi Arianti, coba tolong dibacakan vegetatif tumbuhan itu apa sih? Silakan Dwi Arianti. Vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri, misalnya akar, batang, atau daun. 1. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami misalnya dengan umbi batang, umbi lapis, rimpang, geragi, dan anakan. 2. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi karena adanya campuran tangan dan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya dengan cangkok, stek, runduk, okulasi, dan sambung pucuk. Nah, baik, terima kasih Dwi. Silakan dimatikan mic-nya. Kita akan bahas tentang vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Tapi sebelumnya Bapak jelaskan dulu tentang vegetatif tumbuhan. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa vegetatif tumbuhan itu perkembangbiakan secara proses tidak kawin ya. Nah, di sini ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Kalau alami tanpa bantuan manusia, dia bisa berkembang biak sendiri, dia bisa berbuah sendiri, dia bisa hidup sendiri. Tapi untuk vegetatif buatan, yaitu vegetatif yang ada campur tangan manusia untuk bisa berkembang biak menjadi banyak ya. Sekarang Bapak minta tolong ke Meisha Ingraini untuk membacakan slide selanjutnya. Silakan. Vegetatif alami. 1. Umbi lapis adalah penjelmaan dari batang. Disebut umbi lapis karena memperhatikan susunan yang berlapis-lapis. Bagian yang lunak, tebal, dan berdaging ini merupakan bagian umbi yang menyimpan cadangan makanan. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bawang bombay. 2. Umbi batang. Sesungguhnya umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang ini mengalami perubahan sebagai tempat cadangan makanan. Kentang dan ubi jalar termasuk umbi batang. Ya, terima kasih Meisha sudah membacakan. Nah, yang pertama dalam vegetatif alami adalah ada umbi lapis dan umbi batang. Kenapa disebut umbi lapis? Karena ada susunan di dalam buahnya ataupun di dalam daging buahnya, itu ada susunan yang berlapis-lapis. Ya, lihat gambar yang ada di sini, itu gambar bawang merah. Gambar bawang merah ini ketika dibelah ternyata terlihat lapisan. Makanya disebut dengan umbi lapis. Sedangkan bawang ini menyimpan cadangan makanannya di sini, di bagian umbi lapisnya. Ini terjadi pada bawang merah dan juga bawang bombay. Ya, tidak semua tumbuhan mempunyai umbi lapis. Ya, ini sebagai contoh yaitu bawang merah dan juga bawang bombay. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang yaitu merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang ini mengalami perubahan sebagai tempat cadangan makanannya, kentang dan ubi jalar. Nah, kentang biasanya memang tertanam di dalam tanah sebagai cadangan makanannya, sedangkan tumbuhannya, daunnya, batangnya ada di luar. Makanya disebut dengan umbi batang di sini. Tadi kita sudah membahas vegetatif alami, sekarang kita bahas vegetatif buatan. Baik, Bapak minta tolong ke JP. Halo JP. Ya Pak. Ya, silakan JP dibacakan vegetatif buatan.
Vegetatif buatan. Satu, stek. Stek adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru. Perkembangbiakan dengan stek sangat mudah dilakukan. Stek dapat dilakukan dengan mengambil potongan batang atau daun. 2. Mencangkok. Mencangkok tumbuhan dilakukan dengan menguliti bagian batangnya. Bagian tersebut kemudian dilapisi tanah yang subur dan ditutup. Dalam beberapa hari akan tumbuh akar pada batang sehingga batang tersebut menjadi calon tanaman baru. Ya, tadi vegetatif buatan itu adalah yang pertama adalah stek, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Kalau kamu menanam dari awal, dari kecil lagi, itu prosesnya lama. Gimana cara perkembangbiakannya? Dengan cara cepat, tapi dengan bantuan manusia, yaitu dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek. Stek ini contoh bisa pada tanaman singkong yang ada di sekeliling sekolah, di sekeliling rumah kamu pasti ada menemukan singkong. Nah, singkong ini biasanya petaninya itu mengambil batang singkong yang panjang, lalu dipotong-potong menjadi ukuran kecil, biasanya ukuran 20-30 cm, lalu mereka akan menancapkannya ke dalam tanah dengan jarak-jarak tertentu. Itu supaya apa? Supaya perkembangbiakannya cepat dan juga nanti pertumbuhannya juga lebih maksimal dan hasil panennya pun maksimal. Itulah teknik-teknik vegetatif buatan yang bisa atau kalian coba nanti di rumah. Sampai sini paham? Paham. Baik, selanjutnya setelah kalian tadi menyimak penjelasan Bapak dan juga menganalisa hasil dari materi yang sudah dijelaskan, Bapak sedikit mempunyai video untuk memperjelas proses pembelajaran hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan dan juga alami. Silakan disimak videonya, perhatikan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif berarti melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita mengenal perkembangbiakan vegetatif buatan yuk. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan dibantu oleh manusia. Ini dia macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. 1. Vegetatif buatan dengan cara cangkok. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Dari akar tumbuh itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru yang akan sama dengan tanaman induk. Biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara cangkok
adalah tanaman pohon berbuah yang punya kambium. Contoh pohon yang bisa dicangkok adalah pohon jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. 2. Vegetatif buatan dengan cara stek. Perkembangbiakan ini berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah mawar, lavender, rosemary, dan lain-lain. Selanjutnya, Bapak punya sedikit tebak-tebakan. Dibuka semua kameranya. Atalia, Jivana, Ainur, dibuka. Baik, siapa yang bisa jawab? Bapak megang apa nih? Bawang merah. Bawang apa ya? Apa? Bawang merah. Bawang? Bawang merah. Bawang merah ini kira-kira perkembangbiakannya tadi menggunakan apa? Vegetatif apa? Umbi lapis. Vegetatif alami ya, yaitu umbi lapis. Selanjutnya Bapak punya ini, kelihatan nggak? Apa ini? Kelihatan. Apa ini? Bawang bombay. Bawang bombay. Nah, kira-kira termasuk vegetatif apa ini? Vegetatif alami. Vegetatif alami. Vegetatif alami. Termasuknya ke dalam apa? Umbi lapis. Percaya nggak kalau ini bawang bombay umbi lapis? Enggak. Nggak, Bapak belah ya. Ini hasilnya. Kelihatan? Enggak kelihatan, Bapak. Kelihatan nggak? Ini baunya udah menyengat banget nih Bapak. Kelihatan. Berlapis-lapis tidak? Berlapis-lapis. Berlapis. Berarti dia termasuk ke dalam umbi lapis. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa kalian temukan di rumah dan juga bisa kalian analisa. Dengan cara tadi kalian menebak, kalian bisa itulah teknik menganalisa kira-kira ini tumbuhan apa. Terus termasuknya ke dalam perkembangbiakan apa. Gimana? Silakan dibacakan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Pada paragraf deduktif, kalimat utama terletak di awal paragraf. Gagasan pokok atau kalimat utama dinyatakan lebih dahulu baru diikuti kalimat penjelas. Pada paragraf induktif, kalimat utama terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan lebih dahulu baru kalimat utama. Cara menemukan ide pokok baca dari keseluruhan teks bacaan. Cermati kalimat pertama hingga akhir, baca tiap kalimatnya, tandai ide pokok, tandai info penting. Ya, terima kasih Jipana. Nah, kita akan bahas ide pokok. Tapi sebelum kita bahas ide pokok, kita harus tahu arti dari ide pokok tersebut. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, jadi idenya itu sedikit, tapi nanti bisa kamu kembangkan menjadi suatu kalimat yang panjang ataupun menjadi suatu paragraf yang banyak. Itu, tapi awalnya dari ide sedikit. Contoh, cara menanam tumbuhan itu bisa kamu kembangkan. Ternyata, contoh, ide pokoknya adalah cara menanam tumbuhan. Bisa kamu kembangkan. Cara menanam tumbuhan adalah dengan cara dua, yaitu ada generatif, ada vegetatif ya, tadi kan. Nah, dengan cara vegetatif ada dua, ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu adalah ini. Yang buatan itu adalah ini. Itu dari sebuah ide pokok, yaitu tentang cara berkembang tumbuhan, bisa kamu kembangkan. Nah, biasanya ide pokok juga biasanya ada di awal, ada di akhir. Nah, untuk memperjelas, Bapak tampilkan lagi video pembelajaran. Silakan simak video pembelajaran tentang ide pokok ya. Yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas.
Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. 1 di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif, 2 di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif, dan 3 di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Nah, baik, ini poin pentingnya dalam video ini, yaitu kesimpulannya, ternyata dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, sedangkan ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Sekarang saatnya kalian berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian silakan tunjuk pemimpin kelompoknya dan tentukan satu orang untuk presentasi ya, untuk persentaan mencari tanaman yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing. Kira-kira ada tanaman apa di rumah kalian masing-masing? Lalu tentukan kira-kira cara berkembang biaknya dengan cara apa. Carinya berapa, Pak? 5 saja ya. Nanti cari masing-masing di rumah, kan beda-beda tuh tumbuhannya dan tanamannya yang dipunya rumahnya masing-masing. Terus cari cara perkembang biakannya gimana. Dan cari manfaatnya itu. Bapak kasih contoh ya. Contoh nama bawang, cara berkembang biak vegetatif alami, keterangannya contoh umbi lapis. Bisa? Tinggal dikasih tahu. Sekarang Bapak breakout room. Jika kalian ingin berdiskusi secara langsung ataupun lewat grup juga nggak apa-apa. Bapak breakout room ya. Bapak bagi tugas, silakan matikan mic-nya. Kalian siapkan peralatannya dahulu, matikan kameranya. Yang sudah ada bacaan di layarnya, silakan tekan join ya. Pertama, Bapak persilakan untuk kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya. Selain yang mempresentasikan, silakan matikan mic-nya supaya tidak mengganggu temannya yang sedang presentasi. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Siapa yang ngebacain yang kata nama tanaman sama cara berkembang? Ya, silakan Sipa. Apa yang telah kamu diskusikan bersama teman kelompok kamu tentang yang perkembangbiakan tumbuhan? Silakan. Nama tanaman 1 stroberi, cara berkembangbiaknya dengan stolon. 2 pisang, cara berkembangbiaknya dengan tunas. 3 kentang, cara berkembangbiaknya dengan umbi batang. 4 bawang, cara berkembangbiaknya dengan umbi lapis. 5 jahe, cara berkembangbiaknya dengan rizoma. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang IPA. Selanjutnya yang bahasa Indonesia, siapa yang akan berpresentasi? Eca. Ya, silakan Mesya Ainggraini untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang ide pokok. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Paragraf 2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 200 meter di atas dataran rendah. Paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, terima kasih untuk Mesya Ainggraini sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang berani untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan. Bapak minta ke Jipana. Halo Jipana. Halo. Ya, silakan coba. Bapak pengen kamu merefleksi pembelajaran hari ini. Kita hari ini tuh belajar apa aja? Apa manfaat yang kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ini saya belajar tentang menanam tanaman vegetatif ataupun generatif, vegetatif alami atau buatan. Saya juga belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan lain-lainnya. Sudah, Jipana? Sudah. Baik. Siapa lagi yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini? Silakan Natalia merefleksi pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita bisa belajar
tentang tumbuhan, tentang cara merawat tumbuhan juga, terus bisa tahu tentang vegetatif, contohnya vegetatif buatan atau vegetatif alami. Yang kayak gimana? Udah itu dong. Ya, terima kasih buat semuanya telah merefleksi. Jadi, Bapak dapat simpulkan hasil kesimpulan kamu ya tadi dari Atalia, dari Siva, dari Jivana, bahwa pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu lebih tepatnya tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua. Ada yang secara alami dan juga secara buatan. Nah, yang secara alami itu tanpa bantuan atau proses bantuan dari manusia. Tapi kalau perkembangbiakan vegetatif buatan ada campur tangan atau perbuatan manusia. Selanjutnya tadi ide pokok. Nah, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama ya. Di dalam kalimat utama terdapat suatu ide pokok dan di setiap paragraf pasti ada ide pokok, baik itu di awal ataupun di akhir dari suatu paragraf ide pokoknya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini yang Bapak simak dari refleksi dan juga kesimpulan dari teman-teman kalian. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas yang sudah Bapak kirimkan kepada kalian, yaitu tentang LKPD. Yang pertama adalah sama seperti tadi yang ada di LKPD-nya, tentang buatlah tabel yang berisi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nanti kalian cari di luar yang hasil diskusi tadi. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah kalian buatlah video yang mempraktekkan teknik menanam umbi lapis, yaitu menggunakan bawang merah, dan juga nanti praktek mencangkok ya di rumah ya. Bikin videonya, tutorialnya sudah Bapak kasih contoh videonya di grup, tinggal kalian ikuti, buat sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena nanti akan Bapak nilai. Selanjutnya, kerjakan tugas menentukan ide pokok paragraf pada teks bacaan yang ada di LKPD. Setelah ini jangan dulu keluar Zoom, kalian selesaikan dulu soal evaluasinya dan mengerjakan tugas LKPD yang sudah Bapak berikan. Dan jangan lupa segera membuat video tentang cara mempraktekkan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, baik itu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Baik, Bapak itu bikin videonya gimana, Pak? Kenapa, Atalia? Bikin videonya gimana? Baik, Atalia, nanti bahkan Bapak dijelaskan lagi di grup, sudah Bapak berikan contoh videonya, nanti tinggal Atalia tonton. Ya, nanti kalau Atalia ada kesulitan ataupun hambatan, bisa berdiskusi kembali di grup bersama Bapak dan juga teman-temannya ya. Ya, cukup Atalia? Iya. Baik, nah, setelah ini juga Bapak ingatkan, jangan dulu kemana-mana ya. Setelah Zoom ini selesai, Bapak akan membagikan soal evaluasi berupa quizzes atau Google Form di link grup. Silakan langsung kalian kerjakan secara mandiri. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nah, tadi kita diawali dengan berdoa, maka pembelajaran hari ini ditutup juga dengan berdoa. Bapak minta tolong kepada Dwi Arianti untuk membacakan dan memimpin doa bersama teman-temannya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari innal insana lafi khusr wa amilus salihati wa tawassaw
tahu besok hari memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Dwi telah memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Faraya. Nama saya Atalia. Nama saya Syifa Fauzia. Nama saya Angel. Nama saya Alia Agustina. Nama saya Ziprata Nusa. Nama saya di sini akan kita tanam bawang merah. Pertama-tama kita siapkan pot yang udah berisi tanah dan udah dilobangin. Yang kedua, kita siapkan bawang merah. Yang ketiga, kita siapkan pisau buat mengupas kulitnya. Yang keempat, air buat menyiramnya. Setelah itu, kita kupas kulit bawang merahnya dulu ya guys. Bawang merahnya dulu. Setelah itu, kita kupas ujungnya dulu. Kita potong ujungnya. Setelah itu kita tanam setengah badan aja ya guys. Setelah itu jangan lupa disiram ya guys. Tunggu sampai beberapa bulan, kalau enggak beberapa hari ya guys. Nanti dia bakal tumbuh besar insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.